Draft resolution contained in document S/2024/254. Berikut rangkuman peristiwa terkini konflik Hamas dan Israel hari ke-173. Gempuran Irak ke Israel berlanjut. Pengamat sebut AS dan Israel salah menilai posisi Hamas. Peluru Al-Yasin 105 milik Brigade Al-Qassam. Hamas sebut Israel alami isolasi politik. Simak berita selengkapnya setelah yang satu ini. Gempuran Irak ke Israel berlanjut, targetkan pangkalan udara Ofda dan situs militer SPR Israel pada 27 Maret 2024. Gempuran Irak terhadap wilayah Israel terus berlanjut dengan intensitas yang semakin tinggi. Pada Selasa malam 26 Maret 2024 dan Rabu pagi 27 Maret 2024 waktu setempat, Irak menargetkan dua lokasi penting di Israel, pangkalan udara Ofda dan situs militer SPR. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perlawanan Islam di Irak, serangan ini merupakan bagian dari jalur perlawanan dan dukungan terhadap rakyat jalur Gaza. Irak bertindak sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, wanita, dan orang lanjut usia. Kedua operasi ini dilakukan dengan menggunakan persenjataan pesawat tak berawak atau drone. Perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng utama musuh. Pengamat sebut AS dan Israel salah menilai posisi Hamas dalam tuntutan resolusi DKPBB, ini serius. Pengamat menyebut bahwa Amerika Serikat AS dan Israel salah menilai posisi Hamas dalam tuntutan resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB. Dikutip dari Al-Mayadeen, kabar ini mengutip pernyataan sumber utama dalam laporan Axios. Menurut sumber tersebut, AS, Qatar, Mesir, dan Israel tetap optimis dan menyebut situasi saat ini sebagai jeda. Mereka masih ingin berunding dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, konflik sebenarnya belum berakhir. Namun, pejabat lain mengatakan adalah suatu kesalahan untuk berasumsi bahwa Hamas tidak serius dengan tuntutannya. Situasi yang terjadi saat ini lebih serius daripada yang diperkirakan. Pejabat Israel menambahkan bahwa Netanyahu tidak memberikan mandat yang cukup kepada delegasi untuk membantu tim mencapai kemajuan. Meskipun ada serangan militer Israel dan tekanan dari para mediator, terutama sehubungan dengan kembalinya warga Palestina ke Gaza Utara, Hamas tetap serius dan tidak akan mengubah pendiriannya. Pejabat Israel menyatakan, "Kita benar-benar terjebak. Ini bukan untuk pamer. Ada kesenjangan besar. Kita bisa saling menyalahkan, tapi itu tidak akan membuat para sandera kembali. Jika kita menginginkan kesepakatan, kita harus mengakui kenyataan." Peluru Al-Yasin 105 milik Brigade Al-Qassam tembus dada tentara Israel, kendaraan militer hangus. Pada tanggal 26 Maret 2024 dan 27 Maret 2024, Brigade Al-Qassam dari Palestina berhasil melancarkan serangan yang signifikan terhadap Israel. Peluru Al-Yasin 105, senjata buatan lokal yang dimiliki oleh Brigade Al-Qassam, berhasil menembus dada tentara Israel dan menghanguskan beberapa kendaraan militer mereka. Aksi penembakan dan penghangusan kendaraan ini terjadi di Jalan Al-Rashid, sebelah barat lingkungan Tal Al-Hawa, di kota Gaza. Selain itu, pejuang Al-Qassam juga menyerang dua tank Merkava Israel dengan peluru tandem, menghancurkan salah satunya. Lokasi serangan terjadi di bagian selatan jalur Gaza, khususnya di lingkungan Al-Amal, sebelah barat kota Han Younis. Selain itu, Brigade Al-Quds juga dilaporkan menyerang posisi militer Israel di sekitar kompleks medis Al-Shifa, menggunakan persenjataan mortir 60 mm dan kendaraan militer Israel dengan senjata api cangkang tandem. Keberhasilan aksi perlawanan ini diumumkan melalui media sosial pada tanggal 26 Maret 2024 dan 27 Maret 2024, waktu setempat. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan Israel mengalami isolasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengatakan sehari setelah Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata dalam Perang Gaza, dalam kunjungannya ke Iran pada hari Selasa, 26 Maret 2024. Menurut Haniyeh,
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung gencatan senjata didukung oleh 14 negara anggota, dengan Amerika Serikat AS yang merupakan sekutu Israel, dan memiliki hak veto, memberikan suara abstain. Suara abstain dari AS meloloskan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata untuk pertama kalinya sejak perang berkecamuk di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Israel marah pada AS atas keputusan sekutunya tidak menggunakan hak veto terhadap resolusi tersebut. Haniyeh menyebut bahwa Israel telah kehilangan pelindung politik dan perlindungan bahkan di Dewan Keamanan PBB dan bahwa AS tidak bisa memaksakan kehendaknya pada komunitas internasional. Dia menambahkan, entitas Zionis tidak berhasil mencapai tujuan militer atau strategisnya setelah lebih dari 5 bulan berperang. Haniyeh dan delegasi Palestina yang berkunjung ke Teheran juga bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Nah, itulah berita Palestina Israel hari ini. Simak terus berita perkembangan Palestina selengkapnya hanya di Dunia Update News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video Dunia Update lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video Dunia Update selanjutnya.